Selamat malam Bang Yudi. Malam Mbak Sirpa. Baik Pak, Anda sudah melihat bagaimana penggeledahan sebuah kafe tadi sore dan bagaimana Ya, itu dijaga ketat di rumah Japtitsus Febri Adriansyah. Bagaimana Anda melihatnya? Seperti apa hubungannya? ya, yang jelas penyidik dari Kortas Tipikor dan juga Mabes Polri perlu kita apresiasi ya karena langsung bergerak cepat pasca peningkatan status dugaan tindak pidana korupsi dalam suplai batu bara yang mengakibatkan blackout yang merugikan masyarakat ini ya dalam aktivitas sehari-hari ya itu ke penyidikan dan kemudian langsung melakukan penggeledahan. Sebagaimana pengalaman saya kan penggeledahan itu adalah tindakan dari penyidik yang untuk mencari barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara korupsi di suatu tempat ya. Dalam hal ini kita tahu ada cafe dan money changer. Disinilah kita melihat bagaimana polisi berhasil membuktikan bahwa dugaan tindak pidana korupsi mereka begitu kuat dengan ditemukannya uang ya sekitar 60-an miliar lah, dalam bentuk mata uang asing ya, dolar Amerika dan juga dolar Singapura yang kita tahu bahwa sebelumnya kan juga terapkan pencucian uang ya dengan teknik follow the money dan upaya pencucian uang layering, artinya berubahnya mata uang dari rupiah menjadi dolar. Ini adalah bentuk adanya pencucian uang itu sangat benar terjadi, apalagi ada money changer. Dalam pengalaman saya, money changer itu merupakan sarana ya yang digunakan untuk para pelaku tindak pidana korupsi ya, itu kemudian ternyata ya digunakan untuk menjadi profesional money laundering ya, dari rupiah menjadi dolar. Kemudian yang menarik bahwa tentu ketika misalnya ada dugaan-dugaan keterlibatan pejabat yang lain ya, tentu saya yakin bahwa teman-teman di kepolisian akan profesional berdasarkan teknik investigasi makan bubur panas ya, dari pinggir dulu baru ke tengah gitu kan. Artinya kalau memang merasa tidak ada apa-apa, tidak ada kecurigaan, ya ngapain takut gitu kan, ngapain kena mental misalnya, hadapi saja prosedur yang berlaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa tentu dari hasil-hasil yang didapatkan ini akan dianalisis oleh penyidik ya. Sebelumnya kan juga sudah ada saksi yang minta keterangan, dokumen, apalagi ada barang bukti elektronik. Saya pikir kita tinggal bersabar saja, dalam waktu tidak lama lagi saya yakin ya, apalagi uangnya sudah ada. Dalam tindak pidana korupsi ketika ditemukan uang ya, artinya bukti-buktinya sudah jelas dan kita tunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Begitu Mbak Silvi. Baik, Pak Yudi, Polri kan telah menaikkan status perkara dugaan korupsi ini ke tahap penyidikan ya. Kemudian dari pengalaman Bapak sendiri, sejauh mana hal ini sudah menunjukkan kecukupan alat bukti dan apakah sudah penyidik ini akan segera menetapkan tersangka nanti? Ya, seperti yang saya sampaikan ya, bahwa prosesnya kan sudah dilakukan dan saya pikir semua prosedur ya pasti dilakukan dengan profesional, cermat dan hati-hati ya, karena tentu seperti yang selalu saya sampaikan di berbagai macam media, melihat kasus korupsinya itu sudah berlangsung lama. Ini kan kita ngomongin yang batu bara dulu ya. Ya, kita belum ngomongin yang PLN, kita belum ngomongin yang Krakatau Steel ya. Itu kan berlangsung dari tahun 2018. Bagaimana sistem berani diobrak-abrik, bagaimana pengawasan yang ternyata sangat lemah, bagaimana batu bara yang kalorinya tidak memenuhi syarat secara kuantitas maupun kualitas tetap dipaksakan, bagaimana pembayarannya yang membayar full tapi tidak sesuai dengan spek tetap dibayarkan. Artinya tentu ada orang kuat di sini yang berpengaruh, yang ditakuti gitu ya, sehingga berlangsung dengan lama. Kemudian juga dari kerugian keuangan negara yang kita lihat 5 triliun. 5 triliun ini kan bukanlah angka yang imajiner ya, tetapi ini adalah uang semua karena ini dihitung dari sangat mudah menghitungnya dari kualitas barang yang tidak sesuai dengan spek, kuantitasnya yang kurang ya, dan kemudian yang dihitung berdasarkan juga pembayaran yang ternyata tidak sesuai. Dan ini kita baru bicara mengenai real cost ya, kerugian dari suplai batu bara. Kita belum berbicara mengenai kerugian yang dilakukan, yang diterima atau berakibat kepada masyarakat akibat adanya blackout. Misalnya
masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dengan berdagang aktivitas barang-barang frozen misalnya, kan banyak yang busuk, cair dan sebagainya sehingga tidak laku dijual, atau yang membutuhkan es batu dan lain sebagainya. Jadi bagi saya ini korupsi ini selain adanya real cost kerugian keuangan negara, tapi ada kerugian social cost yang merugikan rakyat kita di beberapa tempat yang terkena blackout sehingga mereka mengalami kerugian, dan apalagi ketika saat kondisi ekonomi seperti ini. Begitu, Mbak. Baik Pak Yudi, semoga kasus ini akan segera bertemu dengan titik terangnya lebih lanjut lagi Pak. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini, semoga sehat selalu Pak Yudi.